Konstipasi pada ibu hamil. Mari kita bahas, Bunda. 1, 2, 3. Mulai. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Dismawati, mahasiswa dari S1 Kebidanan semester 7 Stikes Telogorejo, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan edukasi mengenai konstipasi pada ibu hamil. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan mulai dari apa itu konstipasi, kemudian bagaimana gejalanya, kemudian apa faktor-faktor penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasi konstipasi tersebut. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konstipasi. Nah, konstipasi atau yang biasa kita sebut dengan sebutan sembelit merupakan keadaan susah untuk buang air besar. Nah, biasanya para ibu hamil akan mengalami keadaan seperti ini. Nah, kita dinyatakan mengalami konstipasi apabila kita susah untuk buang air besar kita, ataupun kita bisa BAB namun belum merasa tuntas karena tadi BAB-nya susah untuk dikeluarkan. Nah, seperti itu yang disebut dengan konstipasi. Namun selain itu ada juga kita dinyatakan mengalami konstipasi apabila frekuensi BAB kita dalam waktu 1 minggu itu kurang dari 3 kali. Kemudian untuk gejalanya di sini ada beberapa gejala pada konstipasi. Misalnya kita pada saat BAB itu tinja kita yang keluar terasa keras atau padat. Kemudian pada saat kita BAB itu kita merasa perlu mengejan seperti itu, karena kalau tidak kita mengejan kita susah untuk mengeluarkan tinja kita. Kemudian pada saat BAB seolah-olah kita itu belum sepenuhnya mengosongkan tinja dari rektum. Kemudian untuk gejala yang terakhir yaitu kita merasa membutuhkan bantuan untuk mengosongkan tinja kita. Misalnya kita perlu menekan perut kita pada saat kita BAB supaya tinja dapat keluar dari rektum. Misalnya tangan kita perlu menahan atau menekan perut kita seperti itu. Biasanya gejala-gejala di atas tadi yang sudah saya sebutkan itu merupakan gejala-gejala dari adanya konstipasi. Kemudian selanjutnya untuk beberapa faktor yang dapat menyebabkan konstipasi pada ibu hamil, yaitu ada beberapa macam faktor-faktornya. Nah, di sini faktor-faktornya akan saya sebutkan. Yang pertama yaitu bisa jadi keadaan konstipasi tersebut disebabkan karena tekanan dari otot-otot halus. Karena faktor dari tekanan relaksasi otot-otot halus tersebut sehingga dapat membuat ibu hamil mengalami efek yaitu susah untuk buang air besar. Faktor yang kedua bisa jadi disebabkan karena penyerapan air di kolon meningkat. Penyerapan air di usus itu meningkat pada ibu hamil sehingga dapat menyebabkan ibu hamil akan mengalami konstipasi. Kemudian faktor yang ketiga disebabkan karena tekanan dari uterus yang membesar pada usus. Nah, di sini pada ibu hamil uterus akan mulai berkembang atau mulai bertambah besar mengikuti sesuai dengan usia janinnya. Nah, di sini nanti faktor dari uterus tersebut yang sudah mengembang nanti akan memberikan pengaruh tekanan pada usus sehingga usus tersebut akan mengalami gangguan pada penyerapannya kurang sempurna sehingga dapat menyebabkan kondisi konstipasi pada ibu hamil. Faktor keempat. Nah, di sini faktor selanjutnya yaitu
faktor yang disebabkan karena efek dari konsumsi zat besi. Nah, di sini pada ibu hamil nantinya akan diberikan tablet Fe atau tablet penambah darah. Nah, di situ bisa jadi yang memungkinkan atau yang menyebabkan terjadinya konstipasi karena efeknya dari konsumsi zat besi tersebut. Selanjutnya, faktor yang terakhir, faktor kelima. Nah, di sini faktor yang terakhir bisa jadi disebabkan karena kurangnya beraktivitas atau kurangnya gerak. Nah, di sini apabila kita kurang beraktivitas atau kurang gerak, nah di sini maka akan semakin banyak kita merasa malas. Nah, karena rasa malas tersebut, apabila kita merasa ingin BAB, misalnya kita sudah merasa ingin BAB, namun karena kita malas, jadinya kita akan menahan dan menundanya untuk BAB nanti. Kemudian terjadilah konstipasi karena kita menahan BAB tadi dan kita menundanya. Nah, tadi sudah saya jelaskan mengenai beberapa faktor yang dapat menyebabkan keadaan konstipasi pada ibu hamil. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai cara mengatasi konstipasi pada ibu hamil. Baik, kita mulai membahas bagaimana cara mengatasi konstipasi pada ibu hamil. Nah, di sini yang pertama, kita bisa mengatasi konstipasi dengan cara minum cairan yang cukup. Nah, di sini artinya cukup yaitu pada saat kita hamil, kita biasakan meminum air putih kurang lebih 8 gelas setiap harinya supaya cairan kita yang kita minum tiap harinya itu mencukupi untuk kebutuhan kita sehari-hari selama menjalani kehamilan kita. Kemudian untuk cara mengatasi selanjutnya yaitu bisa karena kita mengonsumsi makanan yang berserat. Nah, di sini makanan yang mengandung serat misalnya dari buah-buahan segar atau misalnya dari sayur-sayuran hijau. Nah, di sini misalnya kita makan buah pepaya ataupun kita mengambil contoh dari sayuran hijau, misalnya kita mengonsumsi bayam. Nah, di situ makanan berserat tersebut dapat membantu memperlancar buangnya air besar kita. Selanjutnya kita juga bisa mengatasi konstipasi dengan cara meminum air hangat ataupun membuat teh hangat pada saat terutama perut kita kosong. Nah, di situ kita bisa membuat sediaan minuman hangat pada saat perut kita kosong untuk membantu memperlancar buang air besar kita. Kemudian selanjutnya kita bisa mengatur pola istirahat kita agar pola istirahat kita bisa terasa cukup. Nah, di sini cukup berarti kita mengatur pola tidur siang, pola tidur malam agar sesuai dengan pola istirahat kita. Nah, di sini misalnya pada siang hari kita tidur kurang lebih 30 menit, kemudian pada malam hari kita tidur kurang lebih 8 jam. Seperti itu kita mengaturnya supaya pola istirahat kita terasa cukup. Nah, di sini selanjutnya kita juga bisa mengatasinya dengan cara melakukan exercise atau gerakan maupun olahraga ringan. Nah, di sini misalnya kita bisa mengikuti senam hamil. Nah, di situ nanti kita akan melakukan beberapa gerakan yang bisa menimbulkan rileks, kemudian menimbulkan rasa nyaman, kemudian kita juga bisa membuat merasa diri kita lebih nyaman dalam menjalani aktivitas kita sehari-harinya. Baik, yang terakhir yaitu kita bisa mengatasinya dengan cara BAB secara rutin. Di sini artinya kita bisa BAB rutin, misalnya kita apabila ingin BAB, kita sebaiknya langsung BAB, jangan kita tahan ataupun kita tunda supaya tidak menyebabkan timbulnya konstipasi. Nah, tadi merupakan beberapa penjelasan mengenai konstipasi yang saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat
Dan apabila saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Minum cairan yang cukup. 2. Makan makanan berserat. 3. Istirahat yang cukup. 4. Melakukan eksersis. 5. Tidak menahan bab. Thank you.